Buat pemilih bisa mencarinya di Google, di Mbah Google, ketik saja di sana JDIH KPU Kota Palangkaraya. Halo Sobat Pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam KPU melayani. Selamat bertemu kembali di kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Bersama kita telah hadir anggota KPU Kota Palangkaraya, Bapak Abdul Sani, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Biasa beliau dipanggil Pak Sani. Selamat datang Pak Sani di podcast kita. Bagaimana tanggapannya hadir di podcast KPU ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Sobat Pemilih. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang oleh KPU Kota Palangkaraya dalam acara podcast KPU Kota Palangkaraya. Ya tentunya saya senang sekali, Alhamdulillah saya bisa bergabung di program kegiatan ini, channel YouTube KPU Kota Palangkaraya. Terkait obrolan kita hari ini tentang etika kepemiluan atau kode etik penyelenggara pemilu, gitu ya Pak Sani ya? Iya, betul. Baik Pak Sani, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Apa sih sebenarnya etika kepemiluan atau kode etik penyelenggara pemilu itu? Dan apa tujuannya? Menanyakan tentang apa itu sebenarnya kode etik, ya, kode etik. Kita bisa bisa memahami tentang kode etik, kode atau tanda-tanda etik atau etika gitu. Yang mana kode etik ini suatu kesatuan asas moral. Nah, asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban ataupun larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi artinya yang namanya kode etik ini adalah berkaitan dengan moral, sikap, ya, etika, moral, sikap, ya. Sikap, ya tentunya adalah si penyelenggara pemilu, ya. Oke. Tadi Bapak menyinggung masalah penyelenggara pemilu, Pak ya? Iya betul. Penyelenggara pemilu. Yang dimaksud penyelenggara pemilu ini apakah cuma KPU saja? Berbicara tentang penyelenggara pemilu, kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu, di mana disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu itu ada tiga lembaga. Oh, iya. Ya, ada tiga lembaga. Yang pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Ya. Kemudian yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, iya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tadi, tiga lembaga ini mempunyai fungsinya masing-masing. Yeah. Di mana KPU atau Komisi Pemilihan Umum ini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan atau pemilu atau pemilihan, ya. Sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi pemilihan atau pemilu di seluruh Indonesia. Kemudian sedangkan DKPP, Dewan Kehormatan Pemilu, ini adalah lembaga yang akan menindak jika di antara kedua lembaga tadi atau orang-orangnya melakukan pelanggaran kode etik gitu. Kalau tidak salah ada juga Pak tenaga ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan dan tingkat TPS. Iya, itu betul. Kalau tidak salah namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Iya. Kalau di Bawaslu itu ada pengawas lapangan ya, iya, atau kalau di kelurahan apa itu namanya pengawas kelurahan ya, atau desa. Nah, apakah itu juga bagian dari penyelenggara pemilu? Sementara kita tahu juga selain yang kalau di KPU sendiri, baik di hierarki dari pusat sampai ke daerah itu kan ada anggota atau komisionernya, habis itu sekretariat yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Betul. Apakah sekretariat ini juga bagian dari penyelenggara pemilu, termasuk juga jajaran KPU yang di bawah tadi, yang di kelurahan, di kecamatan maupun yang di tingkat TPS tadi, Pak? Oke. Nah, jadi begini.
Tadi saya katakan bahwa salah satu penyelenggara pemilu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, secara struktur bahwa KPU ini dari tingkat pusat sampai tingkat bawah dia merupakan lembaga yang hierarkis begitu, lembaga yang hierarkis. Nah, kalau saya rincikan, jadi yang pertama adalah KPU RI, dia berada di pusat. Kemudian ada KPU provinsi di tingkat provinsi. Kemudian ada namanya KPU kabupaten kota. Nah, kemudian di 3 lembaga di tingkat pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota ini tentu saja mereka masing-masing mempunyai sekretariat. Dan masing-masing lembaga sekretariat ini tentu saja terkait dengan kode etik juga sama mereka dalam hal melakukan kode etik ini. Artinya dalam hal berperilaku, bersikap dan bermoral mereka sama dengan komisionernya. Nah, ini di tingkat komisioner. Nah, lalu tadi sebagaimana Pak Herli katakan, di tingkat paling bawah itu namanya badan ad hoc. Di tingkat bawah adalah ad hoc. Yang pertama di tingkat kecamatan. Nah, kalau KPU di tingkat kecamatan itu namanya PPK. PPK. Ada juga sekretariatnya, Pak? Ya, di PPK ini juga ada sekretariatnya. Bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Ya, jadi ada komisioner PPK bahasa kasarnya gitu ya. Ada komisioner PPK di tingkat kecamatan yang juga dibantu oleh sekretariat di tingkat kecamatan. Kemudian turun ke bawah tingkat kelurahan, ada yang namanya PPS. Panitia penyelenggara panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Ada sekretariatnya juga. Bagian dari penyelenggara di tingkat kelurahan. Nah, jadi artinya integritas, moral, kemudian profesional dan akuntabel itu. Betul. Ada enggak Pak contoh-contoh pelanggaran kode etik terutama di kota Palangkaraya, baik di tingkat KPU-nya atau di Bawaslu-nya atau di tingkat ad hoc, badan ad hoc paling bawahnya? Nah, sebagai penyelenggara, baik itu anggota KPU, anggota Bawaslu, ya, kemudian juga penyelenggara badan ad hoc di bawahnya, tentu saja dalam hal melaksanakan tugasnya mereka berpedoman kepada 13 prinsip gitu. Yang pertama adalah jujur. Nah, jujur kita sudah tahu, ya namanya jujur kan tidak ada dusta di antara kita. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Artinya apa? Kita bekerja atau bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku begitu. Ya, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Nah, ini. Jadi kita terbuka jujur gitu kan. Artinya kita tidak ada bohong-bohongan begitu. Kemudian sikap yang kedua adalah mandiri. Penyelenggara KPU dalam hal ini dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilihan atau pemilu tentu saja sesuai dengan tahapan. Sesuai dengan tahapan. Dan tahapan ini tentunya saja karena ini sifatnya mandiri, maka tidak ada campur tangan orang lain. Ya, tidak ada campur tangan orang lain begitu. Atau misalnya maksudnya di sini apa? Campur tangan orang lain misalnya campur tangan peserta pemilu misalnya. Nah, tidak ada. Tetapi murni dilakukan oleh lembaga penyelenggara itu sendiri. Nah, itu. Nah, lalu yang kedua, yang kedua mandiri, yang ketiga adil. Nah, adil. Artinya apa? Kita tidak boleh memihak ke salah satu misalnya pasangan atau peserta pemilu. Nah, jadi namanya kita harus adil, namanya penyelenggara. Tidak boleh kita misalnya memihak kepada si A saja, kepada partai buah si A misalnya, kita tidak bisa. Tapi kita harus adil gitu ya, harus bisa adil. Artinya menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Ya, sesuai hak dan kewajibannya. Nah, lalu yang keempat adalah akuntabel yang keempat ini. Maksudnya apa? Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, artinya kalau memang namanya diberi tugas, ya kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang kita lakukan, yang tugas yang diberikan kepada kita itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah berkepastian hukum. Nah, jadi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang saya sampaikan seperti hanya hari ini yang saya sampaikan pada podcast ini, ya. Tentu saja tidak terlepas dari aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang pemilu dan lain sebagainya atau PKPU misalnya begitu. Nah, lalu yang keenam adalah aksesibilitas. Nah, penyelenggara pemilu harus memberikan akses kepada semua pihak. Nah, siapa saja diberikan akses, terutama apa? Para penyandang disabilitas. Nah, jadi kita tidak boleh memihak seperti apa yang dikatakan tadi, harus adil apa saja gitu. Kemudian yang ketujuh tertib. Nah,
Tertib dalam artinya sesuai urutan-urutan, sesuai tahapan-tahapan. Ya, apa yang kita lakukan harus sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan secara serasi dan seimbang gitu. Namanya juga tertib. Kemudian yang kedelapan adalah terbuka. Terbuka. Ya, apa saja yang kita lakukan, tentu saja siapa saja berhak menerima informasi atau mendapatkan berita-berita terkait penyelenggaraan pemilu gitu. Misalnya tahapan pemilu pada saat yang akan datang, misalnya bahwa pemilu akan dilaksanakan di tahun 2024, apa-apa saja tahapannya itu. Nah, maka siapa saja berhak mendapatkan akses untuk menerima keterbukaan itu sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik gitu. Nah, jadi artinya kita tidak menutup-nutupi. Ya, tidak boleh menutup-nutupi. Kemudian yang kesembilan adalah proporsional. Nah, proporsional ya. Artinya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Nah, proporsi ya itu kan untuk mewujudkan keadilan. Kemudian yang ke-10 adalah profesional. Jadi yang ke-9 tadi proporsional. Kemudian yang ke-10 adalah profesional. Artinya memahami tugas yang diberikan begitu. Tentu saja dengan dasar-dasar keilmuan atau pengetahuan yang dia miliki serta keterampilan. Nah, artinya apa? Selaku penyelenggara pemilu atau selaku penyelenggara pemilihan, tentu saja kita harus mempunyai wawasan yang luas. Ya, mempunyai wawasan yang luas supaya apa? Supaya kita betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ke-11 adalah efektif. Ya, artinya dilaksanakan sesuai rencana tahapan yang sudah dibuat. Kemudian yang ke-12 efisien. Nah, efisien. Kalau ibaratnya kita membuat makanan itu, bagaimana makanan itu tidak terbuang-buang. Ya, artinya apa? Tepat sasaran lah begitu. Ya, melaksanakan tugas tepat sasaran sesuai dengan prasarana yang sudah ada atau prosedur yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah sifat yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah kepentingan umum. Nah, dalam hal ini semua tahapan-tahapan yang kita laksanakan tentunya adalah bersifat untuk kemajuan orang banyak begitu, untuk umum ya. Baik berupa aspiratif kemudian akomodatif ya, yang tentunya adalah harus selektif begitu. Nah, dalam bertingkah dan berbuat. Nah, apabila ke-13 prinsip ini dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilu, apakah anggota KPU atau anggota Bawaslu atau di KPP sendiri, nah tentu saya yakin bahwa penyelenggara atau pemilu akan demokratis begitu. Tadi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, dalam rangka kejujuran, dalam rangka keadilan, maka kita selaku penyelenggara pemilu harus memiliki sifat yang 13 macam ini. Ya, contoh-contoh pelanggaran. Selama ini sejak kami tadi dikatakan Pak Herli, kami dilantik pada bulan Oktober tahun 2018, tepatnya tanggal 24 Oktober 2018 sampai sekarang, alhamdulillah ya, di jajaran KPU Kota Palangkaraya baik tingkat komisioner ataupun sekretariatannya, alhamdulillah tidak pernah melanggar yang namanya kode etik ini. Ya, ini adalah merupakan bukti tanggung jawab kami bersama bahwa kami memang betul-betul ingin penyelenggaraan kepemiluan baik di 2008 dari 2019 kemarin kita kan pemilihan legislatif, kemudian 2020 pilkada, kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Sesuai aturan yang berlaku, sehingga di tingkat KPU terutama kita alhamdulillah tidak pernah melanggar yang namanya kode etik ini. Nah, jadi 13 inilah yang harus kita miliki, yang harus kita jiwai. 13 prinsip tadi. 13 prinsip gitu. Mungkin sobat pemilih ingin tahu juga, Pak. Iya. Ya kan? Ingin tahu bagaimana kalau sobat pemilih ini menemukan di lapangan ada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik itu berdasarkan prinsip yang 13 yang Pak Sani sebutkan tadi ya. Iya. Nah, itu prosesnya bagaimana? Terus sobat pemilih mau melaporkannya bagaimana, mengadukannya begitu, prosesnya bagaimana begitu, intinya begitulah Pak. Nah, oleh karena itu jika masyarakat menemukan ada pelanggaran di antara ke-13 prinsip tadi, maka masyarakat bisa saja mengadukan ya
bisa mengadukannya ke KPU langsung bisa, Pak, langsung ke KPU atau misalnya melalui Bawaslu minta bantuan misalnya kan. Bantuan. Jadi minta bantuan, mereka melaporkan bahwa di misalnya di Kelurahan Pandu terjadi pelanggaran oleh badan ad hoc misalnya, maka minta bantuan kepada KPU, kepada Bawaslu misalnya untuk melaporkan ke KPU. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat misalnya, kalau masyarakat mau melihat atau meyakinkan bahwa itu memang terjadi pelanggaran, dengan catatan apa? Masyarakat harus bisa memberikan bukti, Pak. Ya, memberikan bukti apa yang dilaporkan tadi. Misalnya pelanggaran ketidaknetralan. Nah, misalnya ketidaknetralan. Artinya apa? Ada salah satu badan ad hoc misalnya atau KPPS kami yang tidak netral. Seolah-olah berpihak ke peserta pemilu lain. Betul. Nah, misalnya ada dua calon misalnya, calonnya A dan B. Lalu KPPS kami ini dia tidak netral, dia memihak kepada A saja misalnya. Nah, ini tentunya dianggap secara menurut prinsip tadi berarti tidak adil. Nah, tidak adil. Maka hal yang seperti ini bisa dilaporkan kepada kami karena kami adalah lembaga pengawasan secara internal dan kami akan menindak. Nah, kalau ditanyakan bagaimana prosesnya, nah ini ya kita tentu saja tidak terlepas dari yang namanya PKPU. Karena apa? Peraturan Komisi Pemilihan Umum di PKPU 8 tahun 2019 di peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 ini tentang tata kerja KPU dari KPU RI, KPU provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke badan ad hoc di sana diatur gitu. Badan ad hocnya ada juga di situ, Pak. Betul. Jika mereka melanggar, tentunya kamilah yang akan menindak. Nah, jika badan ad hoc akan melanggar, maka kami yang akan menindak begitu. Dengan cara apa? Pertama, kami harus menerima laporan dari masyarakat. Artinya baik dari masyarakat ataupun sesama badan ad hoc melaporkan gitu. Nah, jika terdapat temuan, maka ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan pengawasan secara internal kepada badan ad hoc yang diduga melanggar tadi. Kemudian kalau memang mereka ada temuan begitu, maka kami akan melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi ini kami akan membentuk tim yang akan membahas masalah kode etik ini, pelanggaran kode etik. Nah, apabila memang setelah kami awasi secara internal, kemudian kami klarifikasi, terbukti orang tersebut melanggar kode etik, maka hasilnya ini akan kami bawa dalam rapat pleno. Nah, dalam rapat pleno inilah menentukan nanti apakah orang ini betul-betul melanggar kode etik atau tidak. Nah, sekiranya dia betul-betul melanggar kode etik, maka kami akan membentuk lagi tim, namanya tim pemeriksa. Tim pemeriksa pelanggaran kode etik begitu. Nah, saya tambahkan lagi begini. Di dalam PKPU 8 tahun 2019 ini ada prosedur gitu ya. Sekiranya karena sifatnya karena penyelenggara ini hierarkis, kalau seandainya kami anggota KPU kabupaten kota melanggar, maka kami berhak dilaporkan ke KPU provinsi bidang hukum dan pengawasan. Berarti ngelapornya ke KPU provinsi. Nah, nanti mereka lah yang akan melakukan pengawasan kepada kami. Kemudian mereka juga yang akan melakukan klarifikasi kepada kami. Kalau KPU kabupaten kota yang melakukan kesalahan atau laporannya ke KPU provinsi. Begitu. Atau bisa juga ke intern kami dulu, ke kami dulu, nanti kami yang secara langsung melaporkan ke KPU provinsi gitu. Nah, setelah di KPU provinsi diproses begitu, maka ini akan nanti diteruskan kepada TPD namanya, tim pemeriksa daerah yang merupakan kepanjangan dari DKPP. Kepanjangan dari DKPP. Nah, lalu bagaimana sekiranya KPU kabupaten provinsi yang melanggar, maka ini adalah wewenang KPU pusat, KPU RI yang akan menindak mereka melalui proses-proses yang sesuai dengan tahapan di PKPU 8 tahun 2019 begitu. Oleh karena itu, kalau sobat pemilih ingin tahu aturan-aturan KPU atau apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Palangkaraya, kan ada channel YouTube kan, kemudian ada Facebook KPU Kota Palangkaraya juga, selain itu juga ada namanya Twitter ya, ini di dinding ini juga ada. Nah, terkait dengan hukum, permasalahan hukum, sobat pemilih bisa mencarinya di Google, di Mbah Google, ketik saja di sana GDIH KPU Kota Palangkaraya.
jaringan dokumentasi dan informasi KPU Kota Palangkaraya. Maka di situ akan keluar aturan-aturan KPU gitu. Terkait dengan kode etik ini, sobat pemilih, jika saya misalnya, ini kan masa periodenya 2018 sampai dengan 2023 ya, masa periode kami. Nah, di awal-awal saya melakukan pelanggaran. Misalnya. Jika di awal-awal saya melanggar kode etik, tetapi pada di awal-awal itu saya belum dilaporkan. Tetapi jika sekiranya sobat pemilih menemukan pelanggaran saya misalnya di tahun 2018, selama itu masih ada buktinya, maka itu juga masih bisa diadukan. Ya, artinya terkait dengan pelanggaran kode etik ini tidak berbatas waktu. Tidak berbatas waktu. Kapan saja bisa. Kapan saja boleh dilaporkan. Tadi dengan catatan apa? Ada bukti. Ada buktinya. Misalnya bukti secara tertulis, foto-foto, kegiatan atau dokumentasi yang mengarah kepada pelanggaran kode etik. Jadi tidak ada batasan gitu. Tidak ada batasan, Pak ya. Betul. Oh, baik, Pak. Mungkin sudah cukup panjang lebar nih Pak Sani menyampaikan tentang etika kepemiluan atau kode etik penyelenggara pemilu ini. Terima kasih telah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan kita akhiri sampai di sini dulu siaran podcast kita. Terima kasih telah menyaksikan tayangan podcast KPU Kota Palangkaraya, dan kami mohon pamit. Saya Herliansa selaku host dan saya Abdul Sani ya selaku narasumber. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kota Palangkaraya mewujudkan pemilih berdaulat, negara kuat. Betul. KPU melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.